Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L kelas B akan menyampaikan hasil dari tugas akhir kami dari mata kuliah pengantar prinsip rekayasa yang berjudul Sistem Monitoring Hidroponik Berbasis IoT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Idalia Kansa El-Horadiba, NIM 205241880, akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IoT. Baik, Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT merupakan suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer sebuah data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Adapun kemampuan dari IoT ini bermacam-macam. Contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya, fungsi dari IoT ini juga diterapkan ke benda yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai macam mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Jadi, sederhananya istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. Nah, alat yang kami buat ini bernama Hydroporing Tech. Alat ini nantinya berfungsi untuk memonitoring kadar pH pada air dan kadar kepekatan nutrisi pada air yang akan disalurkan ke tanaman-tanaman hidroponik dan nantinya dapat dipantau atau dimonitor melalui website yang disediakan. Hai teman-teman, nama saya Guntur Eka Putra Al-Latif dengan NIM 2052418. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Lia. Empatesnya, sebelum adanya alat ini, tanaman hidroponik tidak selalu tumbuh dengan baik karena si penanam tidak selalu tepat mengetahui kondisi pH pada air dan kepekatan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Efek atau penyebabnya yaitu kurangnya kontrol dari penanam terhadap keasaman atau pH air dan juga kepekatan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga menyebabkan tumbuhan hidroponik tersebut tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik dan menyebabkan tidak tumbuh sesuai dengan perkiraan. Mengapa kandungan pH pada air perlu dikontrol? Karena kadar keasaman air atau pH tersebut berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi pada tanaman. Selanjutnya, ide atau pemecahan masalah yang kami temukan yaitu kami mencoba untuk membuat sebuah sistem monitoring pada tanaman hidroponik untuk mendeteksi keasaman air dan kepekatan nutrisi, serta nantinya data akan dipantau melalui web, pada PC, atau komputer, dan sejenisnya. Saya Afif Ahmad Aprilian akan melanjutkannya. Sensor yang kami gunakan yaitu sensor pH meter dan sensor VDS analog, yang cara penggunaannya dimasukkan ke dalam air yang akan disalurkan ke tanaman tersebut. Data dari setiap sensor tersebut diatur di controller Arduino Uno. Setelah itu, data akan dikirim dengan node MCU ESP32 melalui internet ke database atau Firebase. Di Firebase akan diatur dan diolah menjadi data monitoring, yang kemudian dari data monitoring tersebut akan dikirim ke website perangkat lunak yang bernama HydroStoring, dan kemudian pemilik tanaman atau user dapat mengatur dan memonitoring hasil dari sensor tersebut melalui website HydroStoring. Dari tampak depan terlihat tulisan Hydroporing Tech. Dari bagian atas terlihat LCD pada bagian atas box, dan terlihat pula kabel sensor pH meter dan kabel sensor
TDS analog. Dari bagian kanan terlihat lubang untuk menancapkan kabel USB. Pada bagian kiri terlihat sensor pH meter dan sensor TDS analog. Setelah membuat desain luar, kami juga membuat desain web yang hasilnya begini. Melanjutkan pembahasan yang tadi, saya akan mencoba alat hydropouring yang telah kami buat. Sebelum itu, kami di sini menggunakan sensor potensiometer. Dikarenakan di Tinkercad terkebatasan sensor, atau di Tinkercad tidak ada sensor pH. Jadi, semisal pH sensor atau TDS sensor dimasukkan ke dalam air tanaman hidroponik, maka di layar LCD akan terlihat hasil dari sensor tersebut. Semisal pH value di bawah 5,5, maka data monitoring yang dikirim ke web akan terlihat asam. Atau pH value di atas 7,5, maka data yang dikirim ke web adalah basah. Jika di tengah-tengah 5,5 sampai 7,5, maka pH value itu netral atau baik untuk tanaman. Sama halnya dengan pH value, kepekatan nutrisi juga begitu. Kepekatan nutrisi yang baik bagi tanaman adalah 150 sampai 250 ppm. Maka jika misal 179,68 ppm, di sini akan terlihat baik. Dan data yang dikirim ke web adalah baik untuk tanaman. Demikian tes alat hydropouring tech yang telah kami rancang. Kesimpulannya, teknologi berupa alat yang bernama hydropouring tech ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah pemilik tanaman hidroponik dalam memonitor kadar pH dan kadar kepekatan nutrisi dengan tepat, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Teknologi ini berbasis IoT, sehingga dapat dipantau melalui website. Sedangkan untuk komponen yang digunakan pada alat ini, yaitu terdapat Arduino Uno, pH meter, TDS analog, LCD, breadboard, jumper cable, dan Node MCU. Secara singkat, untuk cara kerjanya, setelah sensor terbaca oleh Arduino Uno, setelah itu dikirimkan Node MCU ESP32 melalui interna ke Firebase dan akan terbaca atau ditampilkan melalui website hydropouring. Dari website hydropouring tersebut, pemilik dapat mengetahui kadar pH dan kadar kepekatan nutrisi sudah baik ataukah belum. Harapan kami dengan adanya alat ini, budidaya menggunakan hidroponik dapat berhasil dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Harapan kami apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.